Tuh. Kita melanjutkan materi kemarin terkait dengan Pancasila. Kali ini adalah jika kemarin terkait dengan ancaman terhadap Pancasila, kali ini adalah bagaimana cara kita mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dalam mengamankan Pancasila sebagai dasar negara ada dua cara, ya. Ada dua cara bagaimana kita bisa menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Dua cara itu, yang pertama adalah cara preventif, yang kedua adalah cara represif, ya. Cara preventif dan cara represif. Nah, cara preventif seperti apa? Apa saja yang termasuk cara preventif dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara? Ada 4 yang termasuk cara preventif bagaimana kita bisa menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah memasukkan ajaran Pancasila dalam pendidikan, ya. Yang pertama adalah memasukkan ajaran atau nilai Pancasila dalam pendidikan. Ini sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia. Langkah yang pertama ini, langkah preventif pertama ini sudah dilakukan, yaitu dengan keberadaan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kalau dulu malah ada namanya PMP. Dulu sebelum PKN, sebelum PPKN, nama pelajaran yang mengakomodir nilai Pancasila adalah PMP. Kepanjangan dari apa PMP? Pendidikan Moral Pancasila, ya. Dulu namanya PMP sebelum PKN, sekarang PKN. Dulu PMP zaman kurikulum 94 namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Langkah preventif memasukkan muatan-muatan Pancasila dalam kurikulum pendidikan, ya. Buktinya apa? Mulai tingkat SD sampai SMA atau pendidikan terakhir pendidikan wajib terakhir, materi-materi yang bermuatan Pancasila ada dan diajarkan. Itu ya, itu langkah pertama. Kemudian langkah preventif kedua dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara adalah menyosialisasikan nilai Pancasila kepada masyarakat. Yang ini menurut saya belum banyak dilakukan. Jadi nilai-nilai Pancasila, mulai sila ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kemudian yang keempat apa? Sila keempat? Kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan. Ini masih belum dilakukan oleh masyarakat. Belum dilakukan bagaimana maksudnya? Selama ini yang menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila cenderung lembaga-lembaga atau institusi. Belum antar masyarakat. Contoh misalkan begini. Di suatu desa misalkan ada pembangunan jalan baru. Jalan baru itu karena desa tidak punya tanah, maka meminta tolong kepada masyarakat untuk menyumbangkan tanahnya. Begitu ya. Nah, karena suatu hal ada masyarakat yang menolak itu. Menolak menyumbangkan tanahnya untuk kepentingan publik, yaitu membuat jalan. Nah, jika ada kondisi seperti itu, semestinya masyarakat atau tokoh yang paham nilai Pancasila memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa berkorban kepentingan pribadi untuk kepentingan lebih banyak, untuk kepentingan masyarakat, itu bagian dari nilai Pancasila. Kegotong royongan. Bisa sila ketiga persatuan untuk memperkokoh persatuan, bisa sila yang keempat, ya, kerakyatan. Begitu ya. Ya, ini nggak dilakukan. Jadi misalkan Mas Labib paham nilai Pancasila, secara periodik, secara momentum, Mas Labib seharusnya memahamkan kepada tetangganya. Nilai Pancasila itu seperti ini loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus percaya adanya Tuhan.
bentuk atau wujud kepercayaan itu bagaimana? Ya berarti kita beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Orang muslim maka dia wajib melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Itu harus disosialisasikan. Nah, sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat ini termasuk bagian upaya preventif menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Sampai di sini paham ya? Jadi langkah yang pertama tadi apa? Memasukkan ajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Kemudian yang kedua, menyosialisasikan nilai Pancasila kepada masyarakat. Jadi sampean sudah tak ajarkan begini, besok ketika sudah terjun di tengah masyarakat, sudah berada di tengah masyarakat, sampean harus berani menyosialisasikan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila itu kepada masyarakat. Begitu ya. Itu upaya preventif yang kedua. Kemudian upaya preventif yang ketiga adalah memperkuat nilai-nilai agama. Memperkuat nilai-nilai agama. Ini banyak cara untuk mewujudkan ini. Misalkan melalui pendidikan agama. Pendidikan agama baik itu pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal kayak sekolah-sekolah keagamaan harus diperbanyak, harus diakomodir. Kenapa? Karena pemahaman agama ini juga menjadi salah satu upaya menjaga atau mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan non formal, madrasah diniyah, kemudian TPQ, pondok pesantren, ini juga harus terakomodir. Ya, ini salah satu upaya menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang langkah preventif yang ketiga, memperkuat nilai-nilai ajaran agama, termasuk di masyarakat. Di masyarakat, ketika ada perilaku yang kira-kira menyimpang dari agama, maka harus diluruskan dengan cara sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, dengan cara sesuai dengan aturan berlaku. Persoalannya Mas, di beberapa daerah banyak masyarakat yang kurang peduli atau kurang berani ketika melihat sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama kemudian meluruskannya. Banyak yang kurang peduli, ya. Banyaklah contoh-contoh, nggak perlu saya ungkapkan di sini. Yang terpenting itu faktanya. Seharusnya kalau nanti sampai sudah terjun di tengah masyarakat, ada penyimpangan nilai-nilai keagamaan yang terjadi di masyarakat, sampai harus turun tangan untuk meluruskan itu. Dengan cara apa? Dengan cara sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang ketiga. Kemudian langkah preventif yang keempat adalah ya, penyesuaian semua peraturan dengan Pancasila. Jadi semua peraturan perundangan, Mas, semua peraturan perundangan yang diberlakukan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau ada peraturan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, maka secara etika, secara hukum itu harus dibatalkan atau diluruskan. Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia ada berapa? Secara hierarki urutannya ada berapa? Ada tuh. Yang pertama apa? Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga Undang-Undang. TAP MPR kepanjangan apa, Mas? Mau? Ketetapan MPR. Kemudian yang keempat Perpu. Kepanjangan Perpu apa? Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang kelima PP dulu toh. PP Peraturan Presiden. Yang kena Peraturan Pemerintah. PP itu Peraturan Pemerintah. Kemudian yang keenam Perpres atau, dan yang ketujuh adalah Perda atau peraturan. Nah, peraturan perundangan itu namanya peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia secara hierarki mulai Undang-Undang Dasar 45 sampai Perda. 7 peraturan itu tidak boleh memuat nilai, memuat
aturan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Itu begitu. Ya, karena apa? Pancasila berfungsi salah satunya sebagai way of life atau pedoman hidup. Itu ya. Langkah preventif ada berapa, Mbak? Mas? Ada langkah preventif menjaga Pancasila ada 4. Kemudian selain langkah preventif ada yang namanya langkah represif. Ya. Ada yang namanya langkah represif. Langkah represif itu apa? Langkah represif itu secara sederhana bisa diartikan sebagai langkah yang lebih keras dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Wujudnya ada beberapa. Yang pertama adalah misalkan langkah represif pertama adalah menindak pelanggaran terhadap Pancasila. Menindak tegas pelanggaran terhadap Pancasila. Contoh misalkan Safa, ya. Safa dia warga negara Indonesia, dia melakukan propaganda, dia mengadu domba masyarakat, dan mengadu domba itu termasuk salah satu bahaya untuk persatuan dan kesatuan. Maka Safa melanggar nilai Pancasila, sila yang ketiga. Maka cara represif untuk menghentikan Safa adalah menindak. Menindak bisa jadi apa? Menegur, mendenda atau memenjarakan Safa jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Itu ya. Kemudian langkah represif yang kedua adalah melarang paham atau aliran yang secara nilai bertentangan dengan Pancasila. Ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pemerintah. Melalui undang-undang, pemerintah harus mengeluarkan regulasi atau aturan larangan kemunculan paham atau ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Ini adalah upaya represif. Kemudian yang terakhir, upaya represif dari menjaga Pancasila sebagai dasar negara adalah melarang masuknya atau berkembangnya nilai-nilai yang dapat membahayakan nilai Pancasila. Melarang masuknya nilai-nilai yang bisa membahayakan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, ya. Jadi itu ada 3 paling tidak langkah represif menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan langkah preventifnya ada 4. Itu dipahami, kemudian kaitkan dengan konteks kehidupan masing-masing. Kira-kira apakah langkah-langkah preventif dan represif itu sudah dilakukan atau belum? Ya, saya kira itu untuk pertemuan terkait dengan mengamankan atau menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.